ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa istiqomah. Pada hari ini salat subuh berjamaah dan ngaji tipis-tipis jauh dari jalan Allah sebagai Al-Quran ini. Juga istiqomah berinfak bersedekah subuh dengan pahala dan kebaikan yang sangat luar biasa. Salam yang kita curah dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri kalau dan pada semuanya akhir zaman. Jamaah rahmatullah, hari ini saya tidak membawa risalah kitab Bulughul Maram karena hari ini tanggal 21 Desember ini bertepatan dengan tanggal 35. Saat ini tanggal 1 Rajab atau 1 Rajab. Ini luar biasa. Artinya apa? Begitu kita tahu tanggal 1 Rajab, berarti sebentar lagi puasa. Nanti ada 1 bulan lagi Sya'ban. Biasanya naik Jawa ngarani ruwah Rajab, ruwah, poso. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau kita ingat bahwa Rajab ini sebentar lagi Ramadan, itu saja sudah luar biasa. Karena kadang-kadang kita sampai lagi ini yang mengingatkan kita ke Ramadan itu justru iklan, Pak. Pokoknya orang marjan kalau salon akras berarti jadi kosong. Seorang mukmin kurang afdal dari seperti itu. Harusnya ini sudah masuk Rajab, setelah di Sya'ban, setelah di puasa. Rasulullah SAW dalam banyak riwayat dikutip oleh beberapa ulama, banyak ulama mengutip bahwa bulan Rajab itu bulan pendadaran yang sifatnya fisik dan muamalah. Dan nanti di bulan Sya'ban itu adalah mengkhususkan diri pada pendadaran rohani. Karena itu Rasulullah banyak berpuasa di bulan-bulan Arba'atul Qulub, di bulan-bulan tahun, bulan dimuliakan. Khusus lagi di bulan Sya'ban. Di luar Ramadan, Rasulullah banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan jamaah rahmatullah, ada beberapa yang saya nukil dari Tafsir Al-Ghazali yang dikutip Imam Nawawi dan kitab beliau Majmu'ul Fatawa dan juga dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Insyaallah singkat saja. Kenapa begitu luar biasa dan juga istimewa bulan Rajab ini? Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 9 insyaallah berfirman, Surah ke-9 ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yaumil khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Dalam surat At-Taubah ini sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 syahr. Ada 12 bulan di sisi Allah. Ketika khalaqas samawati wal ardh, ketika menciptakan langit dan bumi sebagaimana dicatat dalam kitab induk. Kitab induk itu Lauhul Mahfuz. Jadi Allah SWT ketika menciptakan bumi ditulis dari Lauhul Mahfuz itu menetapkan dalam 1 tahun ada hitungan
Dan di antara 12 bulan itu kata Allah, di dalamnya ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Jadi para ulama bisa menyebut 4 bulan haram. Haram itu artinya mulia, dimuliakan, disucikan. Masjidil Haram jadi masjid yang suci yang mulia. Yaitu 4 bulan yang dimuliakan disebut arba'atun hurum. Dari Quran ini kita belum tahu 4 bulan itu apa ini. Maka kita tahu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut arba'atul hurum. Sing telu mutawaliyatun, yang satu muradun, yang tiga itu berurutan, yang tiga mental. Apa yang menjadi nanti? Maka kata Rasulullah SAW, arba'atul hurum, 4 bulan yang dimulakan itu 3 berurutan, ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Akhir bulan Hijriah ini kan Dzulhijjah, Muharram awal bulan awal bulan Hijriah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sedangkan yang paling itu adalah bulan ini, yaitu bulan Rajab. Sedangkan yang paling adalah bulan Rajab. 3 berurutan, 1 Rajab. Mengapa disebut arba'atun hurum? Pada bulan itu sejak di masa Rasulullah SAW itu kaum muslimin dilarang berperang, memerangi kaum kafir, atau kaum kafir dilarang memerangi kaum muslimin. Tapi ada satu kejadian, insya Allah itu perang aku ada perang kafir. Itu kemudian kaum muslimin dilanggar perjanjian oleh kaum kafir, yang kemudian dibolehkan saat itu untuk membalas. Ada di bulan Haram, di bulan Haram itu. Jadi keistimewaan yang pertama, bulan Rajab itu adalah bulan yang di salah satu bulan yang istimewa yang disebut oleh Allah sebagai arba'atun hurum, bagian dari bulan arba'atun hurum, yaitu bulan Rajab. Apa saja yang terjadi di bulan Rajab itu, dan nanti amalan apa yang biasa dilakukan para sahabat dan para sahabat di bulan Rajab itu, saya sampaikan secara singkat saja dan lebih dari kitab Imam Nawawi dan bisa juga tidak tertidur dosa. Yang pertama istimewanya adalah salah satu bagian dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang luar biasa besar yang insya Allah kita semua sudah paham, sudah tahu. Begini itu peristiwa apa? Isra wa Mi'raj, yaitu Isra Mi'rajnya ketika Rasulullah Muhammad SAW. Jumhur ulama mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi tanggal 27 Rajab. Allah Maha Besar. Ini sudah masyhur bahwa terjadi di malam 27 Rajab. Dan ini Isra Mi'raj ini memberi makna hikmah yang luar biasa. Yang pertama, dalam sirah Nabawi disebut sebagai penghiburan bagi Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW setelah ditinggalkan oleh ibu ayahnya ketika berumur 2 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dan dimakamkan di Madinah, dan kemudian lahir Rasulullah SAW. Setelah itu sekira umur 2 tahun, insya Allah 6 tahun insya Allah, ketika diajak untuk berziarah di makam ayahnya bersama pelayan ayah beliau itu Ummu Aiman dan ibunda beliau, sepulang perjalanan dari Madinah ke Mekah di suatu tempat yang bernama Abwa, kemudian Sayyidah Aminah ini mengalami sakit. Dalam sirah itu yang kita disebut sakit Sayyidah Aminah itu panas tinggi akibat dehidrasi, dan kemudian meninggal di kota yang terletak antara Mekah dan Madinah disebut Abwa dan dimakamkan di sana. Kemudian pengasuhan jatuh pada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib.
6 tahun sampai 8 tahun diasuh kakek beliau. Lalu kemudian kakeknya juga meninggal dunia. Sekira Rasulullah SAW berumur 8. Dan kemudian pengasuhan jatuh kepada paman beliau Abu Thalib mulai Nabi berumur 8 tahun. Kondisi ekonomi Abdul Muthalib dengan Abu Thalib ini beda. Abdul Muthalib kakeknya itu lebih, kalau orang sekarang mungkin lebih kaya dari segi materi. Abu Thalib itu harus berjuang dengan berdagang. Sehingga umur 9 tahun Rasulullah sudah diajak ke Syam untuk berdagang bersama paman beliau. Lalu kemudian umur 25 tahun menikah dengan Aisyah dan sebagainya. Lalu meninggallah istri beliau Sayyidah Khadijah dan kakek beliau, dan disusul oleh paman beliau. Orang-orang yang mendampingi beliau yang melindungi luar biasa ini meninggal. Rasulullah tentu secara manusiawi sedih. Rasulullah mengalami kesedihan, sehingga disebut awal kesedihan. Akhirnya salah satu bentuknya Rasulullah kemudian menghibur Rasulullah SAW, menghibur Rasulullah SAW dengan perintah Isra wa Mi'raj. Hikmah yang kedua adalah memberikan perintah sholat. Jadi yang sudah paham dari berapa rakaat, bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu kemudian meminta Rasulullah minta diterima kepada Allah karena umatku sing gede-gede umur itu gak kuat, umatmu gak kuat, tapi gak kuat. Nanti kemudian menjadi 5 waktu, dan 5 waktu itu sama dengan 50 waktu karena berkali setiap waktu Allah 10 kali. Hikmah yang pertama di bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Yang kedua pada jamaah disebut dalam Syekh Imam Nawawi, selain peristiwa itu ada beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab. Yang pertama adalah wafatnya ibunda Rasulullah SAW. Mohon maaf, Sayyidah Aminah binti Wahab, yaitu ibunda Rasulullah SAW, itu mulai mengandung Rasulullah SAW di bulan Rajab, dan nanti lahirnya di Rabiul Awal. Tanggalnya juga mengatakan 12 Rabiul Awal, dan saja ada berbeda pendapat. Bulannya masih Rabiul Awal, ada Rasulullah ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 6, tapi sepakat para ulama akhirnya Rabiul Awal dan mulai mengandung bulan Rajab. Kemudian yang kedua, Imam Nawawi, peristiwa penting di bulan Rajab itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, sepupu dan kelak menjadi menantu Rasulullah SAW, itu lahir juga di bulan Rajab, tepatnya tanggal 13 Rajab. Dan yang ketiga terjadi, seperti saya sampaikan tadi, perang Tabuk terjadi di bulan Rajab. Ini satu-satunya perang yang terjadi di bulan Haram. Padahal Allah merintahkan tidak boleh ada perang saling membunuh, saling bermusuhan bulan Haram. Tapi dalam perang Tabuk ini menunjukkan kepimpinan kedua umat Islam dalam menghadapi tantangan kaum kafir Quraisy. Waktu itu kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian, sehingga kemudian beberapa awal diserang itu kaum muslimin tidak berani menyerang karena tahu bahwa itu bulan Haram. Hingga kemudian turun perintah Allah, dan Rasul menyatakan kalau kalian diserang dan perintah Allah itu maka boleh membalas. Sehingga perang Tabuk terjadi di bulan Haram, terjadi di bulan Rajab. Kemudian yang keempat, peristiwa penting yang menyertai bulan Rajab itu adalah wafatnya istri Rasulullah SAW, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Ini terjadi di bulan Rajab, di awal-awal bulan Rajab. Di Sirah Nabawi disebut umur beliau ketika wafat itu sekira umur 60 tahun, 62 tahun. Kesedihan luar biasa ini kemudian Rasulullah dihibur salah satunya dengan Isra Mi'raj. Jadi peristiwa yang keempat adalah wafatnya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid itu pada bulan Rajab. Dan yang kelima,
Salah satu imam mazhab yaitu Imam Muhammad Asy-Syafi'i yang dikenal sebagai Imam Asy-Syafi'i itu wafat di bulan Rajab berusia 54 tahun, masih sangat muda. Bahkan Imam Nawawi itu meninggal juga sekitar umur 40-an. Artinya kecerdasan beliau luar biasa. Ilmu yang didapat luar biasa itu justru ketika berada di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun. Imam Nawawi itu meninggal insya Allah sekitar 40 atau 45 tahun, 45 atau 48 tahun masih muda. Dan peristiwa yang kedua di bulan Rajab itu terjadi pada tahun 583 Hijriah, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Baitul Maqdis Palestina dari kaum Salib, dari Raja Inggris dalam perang Salib. Jadi Palestina itu pernah dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah. Sekarang sudah 1447 Hijriah, artinya sudah 900 lebih. Umat Islam kemudian tidak bisa menguasai sepenuhnya, belum bisa menguasai sepenuhnya Baitul Maqdis Palestina. Belum sempat satu di tangan kaum muslimin, di zaman Umar bin Khattab dan di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu terjadi di bulan Rajab. Kemudian apa keistimewaan berikutnya dari bulan Rajab ini? Di bulan Rajab ini dari kitab Al-Mahmud Al-Fiqh Tafsir Al-Quran oleh Imam Al-Nawawi disebutkan di bulan mulia, di bulan Haram bulan Rajab ini Allah juga melipat gandakan amal-amal saleh. Kalau besarnya tidak disebutkan di beberapa disebutkan Allah memberikan melipat gandaan pahala dari bagian bulan Rajab. Dan sebaliknya kata Imam Al-Nawawi dalam tafsir tersebut, Allah juga memberi balasan lebih besar dari orang-orang yang zalim di bulan-bulan Rajab. Maka dianjurkan bulan Rajab memperbanyak muamalah kebaikan karena ada lipat gandakan pahala. Selain itu kata beliau, seluruh dosa dan perbuatan maksiat yang dilakukan juga akan mendapatkan balasan berlipat. Jadi sebaiknya di bulan yang mulia bulan Haram bulan Rajab ini kita mulai menjaga diri dari segala sesuatu yang dilarang Allah SWT. Dan yang ketiga keistimewaannya adalah yang pertama tadi adalah Isra Mi'raj, yang kedua banyak peristiwa penting, yang ketiga dilipat gandakan kebaikan dan pahala, dan kemudian yang kelima bulan Rajab itu salah satu bulan yang mustajab dalam berdoa. Para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, sesungguhnya telah sampai berita kepada kami bahwa dikatakan dari Imam Syafi'i dalam kitabnya, sesungguhnya doa itu dikabul pada 5 malam yang istimewa. Doa itu dikabul pada 5 malam-malam yang istimewa. Malam apa saja itu? Yang pertama adalah pada malam Yaumul Jum'ah, yaitu pada malam Jumat, itu kan Kamis dan besoknya Jumat. Dan ada kebiasaan ulama-ulama dulu terutama Nusantara di malam Jumat itu membiasakan anak-anaknya yang di rumah baca Quran. Yang paling dihafal dan sering dibacakan menjadi surah Yasin. Kalau ada banyak barokah, kalau dari surah Yasin banyak. Insyaallah di lain kesempatan saya sampaikan dan hadisnya insyaallah sahih. Karena yang dihafal itu dan waktunya biasa habis maghrib, maka dia juga membaca surah Yasin. Membaca Quran yang lain tentu saja boleh. Karena apa? Di malam Jumat itulah di salah satu malam dikabulnya doa. Dan yang kedua nanti adalah di hari Jumat selepas Jumat sampai menjelang salat Isya. Dan ketiga adalah di antara dua doa. Dari malam yang pertama, di mana banyak dikabul doa itu untuk Imam Syafi'i adalah malam Jumat. Nomor kali yaitu malam hari raya Idul
ketiga malam hari raya Idul Fitri. Itu biasanya malam-malam yang banyak dikabul doa. Saya masih ingat di keluarga kami, ayah saya itu setiap malam hari raya Idul Fitri itu setelah sholat isya itu malam bangunnya. Jam 12 atau jam 12 semuanya. Ketika waktu itu saya masih dibangunkan, disuruh sholat 2 rakaat. Saya waktu itu tidak tahu sholat apa. Kalau kamu sholat 2 rakaat, di rumah ada orang. Saya tahu kenapa Pak? Di malam hari raya jangan sampai setelah takbiran sudah kelihatan benar tidur. Emang malam inilah malam yang dikabul doa. Ternyata di samping yang Syafi'i dan kita. Jadi malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Kemudian yang kelima yaitu malam pertama di bulan Rajab. Kapan itu? Kalau bulan Rajab 1 Rajabnya saat hari ini, tentu tadi malam. Itu tadi malam, menunjukkan malam 1 Rajab. Karena mustajabnya doa. Kemudian yang berikutnya malam-malam banyak dikabul dan menjadi mustajabnya doa itu adalah malam nisfu Sa'ban. Kapan itu naik bulan depan? Setelah masuk bulan Sa'ban tanggal 15-nya, maka 14 malam itu malam nisfu Sa'ban. Maka kita dianjurkan para ulama banyak berdoa, bersedekah, kemudian kalau bisa salat qiyamul lail malam dan minta doa dan berdoa kepada Allah SWT. Itu salah satu mustajabah. Dalam agama kita ada waktu mustajabah, ada tempat-tempat mustajabah. Tempat mustajabah yang jadi Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dan waktu-waktu mustajabah yang terakhir itu. Salah satu di antaranya di engkau malam 1 Rajab. Insyaallah di malam kalau ini 1 Rajab. Kemudian keistimewaan berikutnya, bulan Rajab ini disebut sebagai Syahrus Shadaqah, yaitu bulan sedekah. Tegaskan oleh Rasulullah SAW, di bulan Rajab ini bulan melatih fisik kita. Di antaranya dengan membiasakan sedekah. Di bulan Rajab ini disebut bulan sedekah. Maka kita dianjurkan memperbanyak sedekah di bulan Rajab. Kemudian apa keistimewaan berikutnya di bulan Rajab itu yang bisa dilakukan, yaitu berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Ulama sepakat berpuasa sunnah di bulan Rajab itu berpuasa sunnah sebagai disampaikan Rasulullah SAW. Bisa berpuasa hari Senin, hari Kamis, berpuasa di tanggal Ayyam al-Mulkid, atau berpuasa dari Rasulullah SAW beliau menyatakan tersebut dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah itu banyak berpuasa sunnah di luar Ramadan itu di bulan-bulan haram, dan paling banyak berpuasa sunnah di bulan haram itu ketika ada di bulan Sya'ban. Karena itu dari ini bulan para ulama di bulan Rajab berpuasa bagaimana disampaikan, dan di bulan Sya'ban ada yang berpuasa 1 sampai hari 10 dan sebagainya. Banyak berpuasa sunnah di bulan-bulan haram. Sebagai ulama menyatakan bolehnya berpuasa di 1 Rajab. Di 1 Rajab. Hanya riwayatnya masih istilah di karangan ulama. Ada mungkin di atas saudara kita atau kita yang mungkin hari ini berpuasa. Kemudian yang berikutnya, apa yang dianjurkan di bulan Rajab, kita dianjurkan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab. Ketika masuk bulan Rajab, dari hadis dari Imam Bukhari, sebagai ulama menyatakan hadis ini dhaif, tapi jumhur ulama menyatakan hasan. Yaitu apa doanya dari Imam Bukhari itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Jadi Allah berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Inilah beberapa
keistimewaan dan amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab. Dan yang terakhir, apa yang harus kita lakukan ketika masuk bulan Rajab? Ini selalu saya sampaikan ketika masuk ngaji di bulan Rajab dan Syaban. Ini jangan lupa nyaur utang puasa yang belum terbayarkan. Kalau hari ini masih ada yang tertinggal, silakan disahur. Karena nanti itu tinggal kesempatan 1 bulan saja di bulan Syaban. Adapun di bulan Syaban, para ulama menyatakan makruh hukumnya di akhir-akhir Syaban itu nyaur kosong, sehingga maksimal 15 ke atas sampai 20. Lebih dari itu bisa makruh walaupun boleh. Dan itu mulai bulan Rajab hendaknya yang punya utang puasa segera disahur. Termasuk keluarga kami, tinggal anak saya yang perempuan ini mesti tinggal beberapa belum tersahur karena kegiatan luar biasa jadi sekolah menjalankan pasti ke SMA sehingga sering istirahat. Mudah-mudahan nanti keluarga kita, anak kita yang masih punya, atau istri kita yang punya tanggungan puasa bulan tahun kemarin disahur mulai bulan Rajab ini. Kesempatan kita jauh kosong di bulan Rajab dan Syaban. Saya juga semangat Ramadan. Saya pernah menyampaikan ini di sekarang ibu-ibu di luar Rajab waktu itu, dan ada pertanyaan, saya itu tiap tahun berusaha jauh kosong, tapi kadang-kadang saya itu menceritakan, saya itu agak panjang, berarti kan kosongnya banyak, mungkin. Terus ketika saya sahur itu belum habis. Jadi ada kali 8, 9, mesti disahur 5, tiba-tiba bukan kosong. Padahal dalam puasa itu nanti ada hari lagi dan punya utang di tahun depannya. Itu harus tunduk, harus tunduk beliau. Jadi saya jawab saja, seharusnya ibu-ibu kita beriktikad, berazam yang kuat, terutama wanita yang punya aktivitas seperti itu. Ketika sudah masuk bulan Syawal itu, salah satu yang kita pikirkan itu yang nyicil puasa itu tadi bisa disambung. Sebagai besar ulama menyatakan ketika berpuasa sunnah Syawal itu boleh dinyatakan juga dengannya. Sebagian menyatakan sendiri-sendiri. Tapi dengan waktu yang agak panjang, insya Allah di bulan Rajab tinggal sedikit. Kalau itu dilakukan ternyata kita sakit, ada udzur syar'i, tidak berusaha puasa, tiba-tiba masuk bulan Syaban. Dan ketika di sahur masih ada sisa, ya Allah wa'ala bisawab, kita pasrahkan kepada Allah bahwa kita sudah berikhtiar dan tidak ada sisa. Yang penting berikhtiar terus tiap tahun di sahur sampai mendekati habis. Dan ini harus kita tanamkan pada anak dan perempuan yang baru saja mungkin 1 atau 2 tahun sudah mulai balik. Nanti bahwa dalam nanti setiap tahun kamu punya utang puasa tergantung banyak panjangnya masa haid, maka selepas Syawal itu harus mulai dicicil sehingga nanti ketika masuk Rajab dan Syaban itu tinggal sedikit. Demikian para jamaah beberapa hal yang saya sampaikan di ngaji tipis-tipis bulan ini. Mudah-mudahan kita semua diberi barokah di bulan Rajab dan bulan Syaban, disampaikan umur kita nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai informasi, insya Allah nanti menjelang Ramadan dan itu kan bulan Februari, insya Allah nanti di bulan Februari hanya 1 ngaji subuhnya Pak, yaitu menjelang Ramadan. Karena 2 bulan sekali kita isi dari luar, masih dalam konfirmasi beliau Dr. Haji Ali Tama misalnya, Dr. Haji Ali Tama MBDI. Dan biasanya masih pernah nanti materi di sini dan memberi motivasi biasanya untuk ibu-ibu dan jemaah. Dan beliau salah satu penyusun buku tilawati salah satu penyusunnya beliau. Mudah-mudahan beliau bisa nanti dengan tema menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita istiqomahkan, apa yang kita melaksanakan, apa yang kita lakukan setiap subuh Jumat minggu pertama dan ketiga ini kita adalah sebagai bagian dari amal soleh, dicatat sebagai bagian dari Qur'an Anwi, dan mudah-mudahan kita semua disampaikan bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Boleh saya akan dengan doa seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu
وصل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الصدقة وأهل القرآن وأهل الصلاة الجماعة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء وأهل الضير. وارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وخلقا حسنا والتوفيق لطاعة الله قبل النبيين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا يا الله زيارة مكة المكرمة ومدينة المنورة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.